3 kasus paling banyak yang itu ditangani oleh BSI itu apa aja? Oh iya, paling banyak itu nomor one ya, boleh. Apa? Nomor one itu perselingkuhan. Perselingkuhan. Iya. Perselingkuhan tuh paling banyak. Oke. Perselingkuhan itu nggak cewek, nggak cowok, ada aja. Sama. Ada aja. Luar biasa. Nah, Oke, itu yang pertama. Nah, Yang fobia sosial itu bisa sembuh dengan hipnoterapi ya. Oke, kalau saya malah kebalikannya gitu. Saya orangnya sosial banget, baru kenal aja asal bisa ngopi udut, udah cair semua gitu kan. Iya. Udah bisa segala macam. Bahkan kan saya komunikasi ya, ilmu komunikasi sebetulnya kan rumpunnya masih psikologi juga gitu. Benar gak sih maksudnya ngalamin gak sih kita tuh bisa tahu tipe orang itu dari cara dia berkomunikasi? bisa juga. Kasih gimana? Kalau saya ngelihatnya gini, kalau memang misalkan kita pengen kenal karakter seseorang itu, kita lihat seseorang itu memperlakukan orang lain itu seperti apa. Kalau saya, okay. Jadi misalkan nih salah satu contoh, misalkan kita ke pedagang kecil, ke tukang parkir, ke tukang minta-minta, gimana kita bersikap seperti itu? Kalau misalkan kita aja bersikap baik ke mereka, segitu istilahnya menghormati sesama manusia walaupun memang tidak memandang istilahnya jabatan atau apapun, oh berarti kita tuh dari si karakternya aja bisa kelihatan kan istilahnya. Istilahnya apa ya, kayak humanis atau apa mungkin ya istilahnya kayak gitu. Jadi kalau saya seperti itu, kalau melihat dari karakter dari orang itu seperti itu, dan juga lihat dari ketika dia marah. Ketika dia marah tuh bagaimana? Saya malah nggak pernah marah orang, tapi sekalinya marah. Marah, waduh. Luar Iya, biasa. Pak. Tapi karena apa ya, apalagi pas umur 30 ke sini itu sudah pada posisi tidak ada hal yang membuat bisa bikin marah gitu. Sudah pada titik itu gitu. Kalau dulu kan marah terus kan gitu. Marah terus. Oke. Iya. Nah kan itu kan berarti komunikasinya secara sangat intensif ya dengan pasien itu. Harus. Nah pernah nggak misalkan itu pacarnya atau suaminya itu cemburu gitu dengan intensitas komunikasi yang sepadat itu gitu? Oh, kita prinsipnya gini Pak, kita tenaga istilahnya yang berkecimpung di dunia kesehatan terutama tentang kejiwaan kayak gitu ya, misalkan kayak psikiater, psikolog atau terapis, kita juga ada batasan dengan yang namanya pasien atau dengan namanya kliennya kita. Kalau memang kita sama sekali tidak boleh sampai istilahnya jangan sampai si kliennya kita itu jatuh cinta ke kita kayak gitu. Kita bersikapnya profesional aja. Soalnya jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Jadi kita ada batasan lah gitu. Jangan sampai si kliennya kita itu suka ke kita, jatuh cinta mungkin karena ngerasa dia nyaman ya. Nah itu kan karena dari awal komunikasinya yang sangat intens, kemudian kan itu kan curhatnya kan sesuatu yang privasi ya, privasi banget ya. Ranah dapur lah bahasanya gitu. Nah sehingga kan merasa ini udah gimana. Tapi pernah itu ada. Tapi ya tetap kita harus punya batasan sih Pak, kita jangan sampai. Ya maksudnya pasiennya yang merasa mungkin ke basisnya tuh gimana gitu. Ada. Oke. Ada. Waktu itu pernah ada salah satu mantan pecandu narkoba. Ya, mantan pecandu narkoba. Dia istilahnya saking mungkin senang berinteraksi, ya istilahnya ngobrol dengan saya istilahnya ya bolehlah saya profesional aja kan. Tapi si mantan pecandu narkoba ini mungkin kayak ngerasa aku nyaman sama kamu, katanya bilang loh, ya nggak bisa. Saya bilang saya profesional di sini, saya bilang saya nggak boleh sampai harus istilahnya sampai segitu dalamnya kayak gitu. Ada yang seperti itu kayak gitu. Berarti iyalah mungkin wajar mungkin ya karena biasa tidak menemukan yang enak ngobrol misalnya pas ketemu itu kan oke. Tapi posisi BSI-nya misalkan pernah nggak sih ke pasien itu merasa agak lebih gitu misalnya
kita sama semuanya, nggak diperlakukan. Oke, berarti memang masih dalam koridor si profesionalisme itu ya. Profesionalisme. Oke, tapi yang terdekat misalkan nggak ada yang komen atau gimana gitu? Komentar gimana Pak? Ya maksudnya kan ini kan sebetulnya profesi yang kategorinya tuh kayak disebut baru nggak baru, tapi disebut lama juga nggak terlalu lama gitu. Psikologi itu kan gitu. Meskipun kalau dari komunikasi kan itu kan ilmu yang sangat tua sebetulnya. Cuman maksudnya dari ini itu kan apa ya? Mungkin orang masih belum sadar atau belum tahu bahwa intensitivitas si komunikasinya itu sebetulnya kan dalam proses pengobatan. Iya. Tapi kan persepsi orang mungkin beda gitu. Nah, gitu. Kan nggak harus di tempat praktek kan curhatnya. Di tempat praktek. Emang harus di situ? Tempat praktek. Oh, harus di situ. Iya, harus di situ. Jadi nggak bisa bukan di luar kayak gitu. Oke. Oh, jadi agak aman sih. Iya, agak aman. Iya. Kalau di tempat praktek kan memunculkan opini dan segala macam ya. Oke. Oke, untuk pasien yang sudah di terapi itu sudah berapa banyak sih? Ya lumayan sih Pak, hampir lebih dari 100 lebihan lah. Lebih. Untuk Kuningan aja? Iya, untuk Kuningan. Ada juga yang dari luar kota ada. Luar kota ada? Ada. Oke. Saya bilang ada pasien yang dari Tegal. Saya bilang, ibu lumayan agak jauh juga. Saya bilang kalau ke Kuningan, saya bilang coba di Tegalnya aja. Saya bilang kan butuh waktu lama juga kan Kuningan, ke Tegal Kuningan kan jauh. Iya, kan 2 jam itu kan. Kayak gitu. Saya bilang di tempat yang terdekat aja di Tegal ada. Kayak gitu. Jadi saya menyarankan kalau memang ada yang jauh pasien, misalkan kasihan kan mobilitasnya lumayan jauh, saya sarankan coba yang terdekat aja dulu. Bu, kayak gitu di Tegal barangkali ada. Gitu. Tapi jadinya begitu. Jadi nggak ke sini lagi. Sarankan. Oke, Bu Esi. Ya. Ini pertanyaan yang apa ya? Mengerucut lah bahasanya. Paling banyak. Iya. 3 kasus paling banyak yang itu ditangani oleh Bu Esi itu apa aja? Oh iya. Paling banyak itu nomor 1 ya, boleh. Apa? Nomor 1 itu perselingkuhan. Iya. Perselingkuhan itu paling banyak. Perselingkuhan itu nggak cewek, nggak cowok, ada. Sama. Ada aja. Luar biasa. Oke, itu yang pertama. Berapa persen kalau di persentase itu? Hampir 40-an. Banyak ya? Oke. Banyak. Dan itu berbagai jenis profesi? Iya, dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi ada. Oke. Luar biasa. Itu saya kan waktu itu di berita itu di salah satu media online itu kan pernah muncul itu sebetulnya salah satu profesi itu memang paling banyak perselingkuhannya gitu. Berarti kayaknya kalau dikaitkan dengan ini juga agak ternyata banyak juga ternyata. Kalau menyebutkan profesinya jangan deh. Ya intinya ada satu lah. Ada salah satu profesi luar biasa gitu kan. Oke, yang kedua apa? Yang kedua banyaknya fobia. Fobia. Masalah fobia apa aja tuh? Fobia sosial. Fobia sosial banyak? Ada banyak. Rata-rata cowok ya, banyaknya cowok. Cowok banyak yang seumuran 20, 40, 30. Dari rentan 20 sampai. Jadi masih jomblo gitu ya di umur segitu? Iya, masih jomblo. Karena memang mau ngobrol aja mungkin tegang. Oke. Itu berapa, kisarannya berapa persen? 30-an lah. Oh, masih di bawah, tapi cukup banyak juga ya 30. Yang ketiga apa? Yang ketiga banyaknya anak-anak. Anak-anak susah makan. Oke. Makannya susah kayak gitu. Oh, itu bisa di ini. Oke. Biasanya kalau anak-anak mah suka saya minta bantuannya sama orang tuanya. Pak, nanti saya minta bantuan ya, nanti hypnoparenting saya bilang kayak gitu. Biar ibunya aja yang sebagai penyambungnya, saya yang bikin teksnya, nanti ibu yang biasa tiap malam. Oke. Baca. Ini kayaknya cocok ya, Bu Esi, karena anak saya yang kecil itu
dia selalu bangun malam. Jadi di saat orang tuanya udah ngantuk kan, kalau malam-malam jam 1 jam 2 itu kan udah pengen tidur. Jadi kalau harus nemenin main itu kan udah susah gitu. Tapi anak tuh nangis-nangis gitu sampai ingin main, itu bisa ya? Bisa. Jadi kita lihat dulu istilahnya. Kalau misalkan saya suka tanya ke setiap orang tuanya, kooperatif enggak ibu atau bapak? Jadi maksudnya tuh gampang dekat enggak dengan orang baru? Kayak gitu. Oh, biasanya sih gampang kayak gitu. Terus kira-kira anaknya ini enggak, misalkan takut, misalkan kalau takut bertemu orang baru kan kita agak pendekatannya kan lumayan lumayan agak susah. Jadi kalau memang misalkan seperti itu ya saya minta bantuannya orang tuanya, hypnoparenting kayak gitu. Anak-anak. Oke, ini pertanyaan terakhir. Biasanya ini kalau sudah ngobrolin kayak gini tuh pasti kalau para komen tuh berapa biaya untuk itu? Aduh. Gitu. Ya nggak usah nominal, apakah maksudnya terjangkau oleh? Terjangkau ya. Di setiap biasanya paketan itu atau per sesi. Oke. Per sesi. Jadi terjangkau ya. Lah. Jangan terlalu pusing memikirkan masalah biaya gitu. Yang penting kan traumanya ataupun permasalahannya itu kan bisa sedikit terbantu ya minimal. Oke. Mungkin cukup Besi ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi. Boleh. Bisa ngobrol-ngobrol atau mungkin bisa ke tempat prakteknya Besi ya. Sekalian. Kalau lagi ada orangnya itu kita coba tanya-tanya atau gimana gitu. Oke, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau apa bisa komentar di kolom komentar saja. Dan kalau ada yang mau konsultasi, misalkan Besi di mana tempat prakteknya? Saya tempat prakteknya di Ciporang, di RM Marta Dinata nomor 111, namanya Klinik Asifa Hipnoterapi. Oke, Klinik Asifa ya. Oke. Jadi kalau mau curhat ataupun menghilangkan traumanya bisa datang ke situ lah. Nanti saya tulis di deskripsi saja gitu ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama.